Selamat datang kembali di channel Chang's Movie. Di video kali ini kita bakal bahas 5 rekomendasi drakor terbaru yang rilis di tahun 2026 ini. Namun sebelum masuk ke pembahasan seriesnya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. 장난치시는 거죠? 와, 이변인데? 2년차 신입. The Art of Sarah adalah drama thriller psikologi yang dirilis tanggal 13 Februari 2026. Series ini membawa kita menyelami psikologi seorang wanita yang menguasai seni memalsukan identitas bernama Sarah Kim. Awal series ini dibuka dengan penemuan mayat wanita yang diduga jasad oleh seorang wanita bernama Sarah Kim. Namun ketika detektif Park Mu-gyong memulai penyelidikan untuk mencari identitas mayat tersebut, ia menemukan fakta bahwa Sarah Kim ini tidak memiliki catatan masa lalu yang jelas, tidak ada jejak digital, dan yang lebih mengerikan, bukti-bukti mulai mengarah pada satu kemungkinan mengerikan bahwa wanita ini telah hidup di bawah berbagai identitas berbeda selama bertahun-tahun. Dan bukan hanya itu, ketika penyelidikan bertambah dalam, kita mulai menyadari betapa rumitnya kehidupan yang telah dibangun Sarah. Dari nama, usia, bahkan pekerjaan, dan latar belakangnya semuanya berubah-ubah. Dia bukan hanya hidup dalam kebohongan. Identitas baru yang ia buat justru mengaburkan garis antara yang asli dan yang palsu. Yang membuat cerita ini tidak hanya sekadar misteri pembunuhan, tetapi juga tentang seberapa jauh seseorang mampu mempertahankan versi diri yang dia sendiri ciptakan agar layak diakui oleh dunia. 제가 제대로 응대를 하지 못해서 벌어진 일이니 제 책임이. 근데 지난번 행동은 오픈토의 스타킹 같았어. Bayangkan seorang pembunuh berantai yang tidak hanya ahli dalam menghabisi nyawa, tetapi juga mengklaim dapat menyelamatkan nyawa jutaan orang dengan metode medisnya yang revolusioner. Sebuah kemampuan yang katanya mampu menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan, termasuk penyakit terminal yang selama ini membuat jutaan orang kehilangan nyawa. Itulah premis dari series Korea yang berjudul Bloody Flower. Dirilis tanggal 4 Februari, series ini menceritakan kisah seorang pria bernama Lee Woo-gyeong, diperankan dengan intens oleh Rae-woon, yang awalnya muncul seperti kasus kriminal biasa, pembunuhan brutal, korban demi korban, hingga pihak berwajib menangkapnya. Namun, Lee mengaku bahwa semua pembunuhan itu bukan sekadar kekejaman tanpa arti. Dia mengklaim telah mengembangkan metode medis tanpa bedah yang dapat menyembuhkan penyakit mematikan yang selama ini membuat para dokter menyerah. Klaimnya, hanya dengan mengambil nyawa seseorang, ia bisa menukar itu demi obat penyelamat untuk banyak orang. Konflik utama dimulai ketika dua tokoh kunci lainnya masuk ke dalam kisah ini. Seorang pengacara veteran bernama Park Han-jun yang punya alasan pribadi untuk melindungi Lee karena ingin menyelamatkan putrinya yang sedang sakit. Dan di sisi lain, seorang jaksa tajam bernama Cha Yi-yeon yang bertekad menjatuhkan hukuman paling berat pada Lee sebagai bentuk keadilan bagi para korban dan keluarga mereka. Serial ini mengajukan pertanyaan yang mengerikan. Jika kalian tahu bahwa membunuh satu orang yang tidak kalian kenal bisa menyelamatkan anak kalian dari kematian yang pasti, apakah kalian akan melakukannya? 어떻게 만들었는지부터 말해봐. 설명하기는 복잡하거든요. Di ruang sidang, kebenaran bisa diputarbalikkan, bukti bisa dimanipulasi, dan kehormatan bisa dipertaruhkan. Tapi bagaimana jika para pengacaranya sendiri menyimpan rahasia kelam yang lebih besar dari kasus yang mereka tangani? Series Honor yang dirilis tanggal 2 Februari menceritakan kehidupan tiga sahabat yang telah bersama selama hampir 2 dekade. Yoon Ra-young, Kang Shin-jae, dan Hwang Hyun-jin yang bertemu sejak masih mahasiswa. Kini mereka bekerja bersama di firma hukum Listen and Join yang spesialis membela korban kejahatan terhadap perempuan, terutama kasus-kasus kejahatan seksual yang seringkali diselimuti stigma dan ketidakadilan.
Namun kehidupan profesional dan pribadi mereka tidak sesederhana itu. Sebuah rahasia kelam dari masa lalu yang sudah mereka kubur selama 20 tahun tiba-tiba muncul kembali, menghantui masing-masing dari mereka dan mengguncang pondasi persahabatan yang telah dibangun dalam waktu yang lama. Dihadapkan pada teror dari masa lalu yang kini menghantui setiap langkah mereka, ketiga sahabat ini tidak punya pilihan selain berdiri teguh bersama, menghadapi ketakutan terdalam mereka, dan bertarung habis-habisan melawan bayang-bayang yang berusaha menenggelamkan mereka dalam skandal yang bisa meruntuhkan segalanya. 그렇게 10년이 지나니까 그래도 푹도 도망치시는 거죠? 와, 이변인데? 2년차 신입? In Your Radiant Season adalah drama Korea yang dirilis tanggal 20 Februari 2026. Menceritakan pertemuan tak terduga antara seorang desainer fashion terkenal yang menyimpan luka mendalam dan seorang perancang karakter animasi dengan rahasia masa lalu yang kelam. Karakter pertama adalah Seonu Chan, seorang animator yang memiliki kehidupan normal. Namun suatu hari dia terlibat dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya kehilangan indera pendengaran dan sebagian ingatannya, sehingga hidupnya yang tadinya penuh semangat jadi terasa sepi. Nah, di sisi lain, kita punya Song Ha-ran, seorang desainer fashion papan atas di salah satu rumah mode paling bergengsi di Korea, Nana Atelier, yang tampak sempurna dari luar, tapi ternyata batinnya beku kayak musim dingin karena luka masa lalu dan kehilangan orang-orang yang sangat ia sayangi, sampai ia membangun tembok sendiri supaya nggak lebih banyak lagi yang terluka. Drama ini menceritakan bagaimana keduanya bertemu kembali setelah 7 tahun, sejak pertemuan pertama yang singkat di jembatan Jamsu, dan bagaimana kehadiran satu sama lain perlahan mencairkan luka dan membawa musim semi yang cerah ke dalam hidup mereka. Melalui komunikasi nonverbal, bahasa isyarat, serta kedekatan emosional yang tumbuh perlahan, Ha-ran membantu Sun-woo menata ulang hidupnya. Ia membimbing pria itu untuk menerima kondisi barunya dan menemukan kembali makna kebahagiaan. Di sisi lain, kehadiran Sun-woo justru mengajarkan Ha-ran tentang arti ketulusan, kesabaran, dan pentingnya menghargai waktu bersama orang-orang tercinta. Hubungan mereka berkembang tidak hanya sebagai kisah cinta, tetapi juga sebagai perjalanan saling menyembuhkan. 벤. 아니 한 동네 10년 살면서도 몰랐는데 안녕하세요. The Practical Guide to Love adalah drakor bergenre romance yang rilis tanggal 28 Februari 2026. Menceritakan seorang wanita karier sukses bernama Lee Ui-yong yang telah mengukir prestasi di dunia profesional, namun merasakan kekosongan emosional dalam kehidupan cintanya. Sejak kecil, ia dibesarkan dengan tekanan dari ibunya untuk segera menikah, dan kini saat usianya memasuki masa matang, Ui-yong merasa waktunya sudah tiba untuk serius mencari pasangan. Dalam perjalanan pencarian cintanya, ia bertemu dengan dua pria yang sangat berbeda satu sama lain, dan masing-masing menawarkan warna kehidupan yang kontras. Kandidat pertama adalah Song Tae-sop, seorang CEO yang menjalankan sebuah studio woodworking dengan penuh kedewasaan dan ketegasan dalam niatnya mencari cinta sejati. Kandidat kedua bernama Shin Ji-soo, seorang pria yang membawa energi muda, spontanitas, dan kebebasan yang selama ini tak pernah ia pertimbangkan. Kejujuran dan sikapnya yang bebas membuat Ui-yong harus menghadapi kembali cita-citanya tentang cinta. Dua karakter ini membuat Ui-yong berada di persimpangan perasaan. Apakah ia akan memilih cinta yang stabil dan penuh komitmen, atau cinta yang penuh kebebasan dan kejutan? Drama ini bukan cuma soal cinta segitiga, tapi juga soal kedewasaan, prioritas hidup, dan bagaimana seseorang belajar memahami dirinya sendiri sebelum memilih pasangan. Nah, itulah tadi beberapa sinopsis drakor terbaru 2026. Makasih udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.